Drama panjang Marc-Andre ter Stegen dengan Barcelona akhirnya hampir menemui titik tengahnya. Setelah hampir lebih dari semusim ini menjadi cadangan, ter Stegen kabarnya sudah menyepakati peminjamannya ke Girona. Ini membuat sebagian fans lega, karena akhirnya si pembuat masalah bisa pergi. Sebelumnya, ter Stegen sempat membuat gaduh karena menolak menandatangani dokumen medis tim dan bersikeras tak mau pergi tanpa pelunasan kontrak. Tapi, ambisinya tampil regular jelang Piala Dunia 2026 kini mengubah segalanya. Ia rela hengkang ke Girona. Meski begitu, ternyata ada kesepakatan yang tetap merepotkan Barcelona. Apa itu? Starting 11 Moment kali ini membahas drama panas ter Stegen yang sudah mau pergi tapi tetap bikin boncos Barcelona. Simak selengkapnya. Drama Marc-Andre ter Stegen di Barcelona sejatinya tidak muncul secara begitu saja. Semua bermula dari cedera parah yang ia alami pada musim 2024-2025. Ter Stegen dinyatakan mengalami cedera tendon patella lutut kanan parah saat melawan Villarreal yang membuatnya harus absen selama hampir semusim. Dalam periode krusial tersebut, Barcelona tidak punya banyak pilihan selain bergerak cepat di bursa. Kedatangan Wojciech Szczęsny dan Juan Garcia pun secara perlahan menggerus status istimewa ter Stegen. Dari kiper yang tak tergantikan, ter Stegen mulai kehilangan tempatnya di tim utama. Masalahnya tidak berhenti di aspek teknis saja. Situasi juga sempat memanas ketika muncul polemik terkait penandatanganan dokumen medis. Ter Stegen pernah menolak menandatangani dokumen medis yang dibutuhkan Barca untuk mendaftarkan kiper baru. Ini membuat manajemen marah yang berakhir pada pencopotan status ter Stegen sebagai kapten. Jika ditarik ke belakang, ter Stegen rupanya juga punya rekam jejak panjang berkonflik dengan pihak lain di Barcelona. Bahkan ia sempat marah-marahan dengan Lionel Messi. Hubungan ter Stegen kini sudah baik-baik saja. Kisah itu seperti sebuah pengingat bahwa sang kiper memang sudah problematik sejak dahulu. Meski sempat menolak, ter Stegen akhirnya mau menandatangani dokumen medis terkait kondisinya. Ini membuat Barca bisa memasukkan Juan Garcia ke dalam tim. Status sebagai kapten kembali, tetapi tidak dengan status sebagai kiper utama tim. Masuknya Juan Garcia membuat peluang ter Stegen untuk kembali ke tim utama semakin menipis. Situasi ini semakin jelas setelah pelatih Hansi Flick juga menetapkan Garcia sebagai kiper utama. Sementara Wojciech Szczęsny diproyeksikan sebagai kiper kedua, meninggalkan ter Stegen di luar rencana utama. Oleh karena itu, Barcelona sempat punya rencana buat menjual ter Stegen guna meringankan beban finansial. Klub melihat opsi tersebut sebagai solusi logis di tengah perubahan struktur skuad. Gajinya yang mahal jadi pertimbangan utama, selain karena performanya yang sudah tak lagi setangguh dulu. Sayangnya, rencana itu tidak berjalan mulus karena sang kiper menolak seluruh tawaran yang datang. Meski posisinya sudah jelas-jelas tersingkirkan, ter Stegen masih berharap ada jalan supaya dirinya bisa kembali masuk tim utama. Di sisi lain, ia juga sepertinya tak mau melepas bayaran mahalnya yang mencapai sekitar 16 juta euro per musim di Barca. Meski sempat menolak pergi, tapi ter Stegen pada akhirnya mulai menyadari bahwa posisinya di Barcelona benar-benar berada dalam situasi yang tidak menguntungkan. Piala Dunia 2026 yang semakin dekat membuat kebutuhan akan menit bermain menjadi hal krusial bagi sang kiper. Untuk itu, keluar adalah jalan paling realistis. Ada laporan bahwa salah satu alasan ter Stegen enggan pergi adalah karena alasan keluarga. Football Espana menyebut keluarga sang penjaga gawang masih nyaman dan belum mau meninggalkan Katalan. Alasan inilah yang membuat ter Stegen sulit mencari tawaran yang tepat. Namun di saat yang sama, datanglah klub yang bersedia menyelamatkan karir ter Stegen. Tepat seperti keinginannya, klub itu masih berada di satu kawasan dengan Barcelona. Klub itu adalah Girona. Girona sedang antisipasi kepergian Dominik Livakovic yang akan dipinjamkan ke Dinamo Zagreb. Sehingga mereka pun siap meminjam ter Stegen. Awalnya ter Stegen mungkin menjadi opsi yang tidak realistis, mengingat kondisi keuangan Girona yang tidak sekuat Barca. Namun, negosiasi antara Barca dengan klub anggota City Football Group itu berhasil menemui titik terang.
Pelatih Girona, Mikel Sanchez pun mengatakan dengan senang hati menyambut Ter Stegen ke Estadi Montilivi. Negosiasi antara Barca dan Girona tidak berlangsung lama. Per 20 Januari 2026, Fabrizio Romano mengonfirmasi kalau kesepakatan peminjaman Ter Stegen telah selesai. Orang mungkin mengira kalau kepergian Ter Stegen ini bisa mengurangi beban finansial Barca, tapi sepertinya tidak demikian. Dalam kesepakatan peminjaman ke Girona, Barcelona dikabarkan bakal menanggung sekitar 90% gaji sang kiper selama masa peminjamannya. Artinya, meski sudah bermain untuk klub lain, sebagian besar kewajiban finansial Ter Stegen masih tetap berada di tangan Barca. Saat ini, gaji Ter Stegen di Barcelona diperkirakan berada di kisaran 16 juta euro per musim, menjadikannya salah satu pemain dengan bayaran tertinggi di dalam skuad. Girona hanya sanggup membayar 10% gajinya. Itu berarti dari nilai gaji sebesar itu, tetangga Katalan Barca hanya bisa membayar kurang dari 2 juta euro per musim. Meski begitu, ada juga beberapa laporan menyebutkan bahwa Ter Stegen bersedia menerima pemotongan gaji demi mendapatkan menit bermain. Itu berarti porsi 90% yang dibayar Barcelona bukan dihitung dari gaji lamanya, melainkan gaji baru yang nantinya akan disepakati bersama. Peminjaman Ter Stegen ke Girona pada dasarnya adalah langkah strategis untuk menjaga peluang tampil di Piala Dunia. Dengan turnamen 2026 yang semakin dekat, menit bermain menjadi faktor penentu bagi setiap pemain. Terlebih untuk posisi kiper, di Barcelona kans itu nyaris tertutup buat Ter Stegen. Sementara di Girona, peluangnya terbuka lebar. Menit bermain yang konsisten jelas meningkatkan peluangnya kembali dilirik tim nasional Jerman. Saat ini, Jerman memang sudah punya kiper andalan dalam diri Oliver Baumann dari Hoffenheim, yang unggul dari segi kontinuitas bermain. Tapi selagi skuad final belum dirilis, masih ada harapan untuk masuk ke skuad Der Panzer. Selain faktor menit bermain, Girona juga dipilih karena alasan non-teknis yang masuk akal. Ter Stegen tidak perlu beradaptasi dengan atmosfer dan suasana baru. Ter Stegen tentu tak hanya berharap bisa menemukan jalan menuju Piala Dunia 2026. Tujuan utamanya pindah juga adalah demi menemukan bentuk terbaiknya kembali. Sekedar catatan, Ter Stegen pernah meraih Ricardo Zamora Trophy, penghargaan untuk kiper dengan rata-rata kebobolan per laga paling sedikit di La Liga di musim 2022-2023. Ia juga turut berjasa membawa Barca juara La Liga di musim tersebut. Harapannya, menit bermain di Girona bisa membawa Ter Stegen kembali ke level tersebut nantinya. Itulah dia Football Lovers, pembahasan mengenai kepindahan Ter Stegen ke Girona yang bagaimanapun tetap membuat Barcelona boncos. Bagaimana menurut kalian? Apakah kesepakatan Ter Stegen ke Girona ini adalah kesepakatan menguntungkan buat semua pihak? Komen di bawah ya. Jangan lupa untuk tekan tombol like jika kalian suka videonya. Subscribe juga channel Starting 11 Moment, lalu nyalakan notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan berita-berita terbaru dan info-info menarik seputar sepak bola lainnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.